Ntar gue haus cuy. Gue harus minum dulu. Oke, mari kita mulai. Halo hipster, perkenalkan nama gue Andika Nado Surya. Di video kali ini gue akan ngasih kalian pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah jadi UI UX designer perlu ngoding? Kita akan bahas di video ini. Untuk bisa memahami nih, sebenarnya perlu nggak perlu? Perlu nggak sih? Perlu nggak atau perlu atau nggak gitu? Ya, kita akan bahas dulu. Sebenarnya job desk utama dari UI UX designer itu apa sih? Jadi job desk utama dari UI UX designer itu adalah mendesain atau membuat experience yang bisa dinikmati oleh atau dipakai oleh pengguna untuk membantu user atau pengguna mencapai tujuan tertentu. Oke. Kata-katanya itu ya, mencapai tujuan atau goals tertentu. So, start dari mana? Biasanya UI UX designer akan start dari riset. Jadi kalian akan melakukan riset, biasanya user interview, macam forum group discussion ya, macam-macam ya. Nanti setelah kita melakukan riset, kita akan mendapatkan sebenarnya masalahnya itu apa, problem dari user itu apa, problem dari pengguna itu sebenarnya apa sih. Setelah kalian mengetahui problem dari pengguna dan kita bisa dapat ini sebenarnya apa yang mungkin mereka rasakan gitu, frustration dan something like that, nanti kalian akan membuat atau mencari solusi yang mungkin bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu di tahap riset. Setelah kita melakukan riset, kita akan melakukan yang namanya prototyping. Kita dapetin problem, kita dapetin solusinya, solusi-solusi yang mau kita buat. Setelah kita mendapatkan itu, kita akan melakukan yang namanya prototyping. Nah, di step prototyping, kalian nanti akan mencoba membuat dua hal. Pertama itu ada low fidelity wireframe, yang kedua ada high fidelity wireframe. Nah, low fidelity wireframe itu adalah sebuah sketsa gambaran kasar dari UI yang ingin kalian buat dari ide atau solusi yang udah kalian tentukan tadi di awal. Dan itu bentuknya masih sketsa, benar-benar hitam putih ya, segala macam masih sketsa. Saran gue dalam membuat low fidelity wireframe, saran gue pakai sketsa tangan. Kenapa? Karena kalian akan lebih fokus untuk membuat idenya atau membuat solusinya dibandingkan kalian fokus untuk membuat visualnya. Karena di low fidelity wireframe nggak penting, visual appealing tuh nggak butuh gitu. Nah, setelah kalian bikin low fidelity wireframe ya, kalian convert menjadi high fidelity wireframe, dimana di situ placeholder lorem ipsum warna hitam putih itu udah ganti pakai brand produk yang kalian bangun. Terus udah mulai ada konteksnya, jadi nggak pakai lorem ipsum lagi, mulai ada kata-katanya, UX writing udah mulai dipikirin di sana, dan bahasa, tone dan voice dari produk kalian juga harus dipikirin di sana. So itu high fidelity wireframe. Setelah itu, tentu setelah kita udah bikin, kita harus testing dong ke pengguna dan kita harus present ke stakeholders atau manajer kita. Nah, kita bikin prototypingnya di Figma. Kalau gue pakai Figma ya. Nah, kalian bikin prototypingnya di Figma, bikin agar visual UI kalian itu punya interaksi atau bisa berinteraktif. Nah, di sini kalian testing, dan setelah kalian testing atau kalian bisa kasih ke stakeholder, biasanya itu nanti akan banyak dapet feedback atau desain kritik gitu. Nah, dari situ nanti tentu kita perlu penyesuaian. Ada beberapa penyesuaian dan kita melakukan yang namanya iterasi desain. Jadi iterasi itu adalah perulangan dari suatu proses desain gitu. Nah, kalian bikin coba berulang lagi, bikin beberapa alternatif lagi, lalu kalian present lagi dan kalian testing lagi sampai menurut kalian goals atau tujuan dari user sudah tercapai atau sudah cukup tercapai. Oke, panjang lebar tuh. Pertanyaannya balik lagi. Terus kita butuh ngoding nggak? Ya, di proses itu kita nggak perlu ngoding. Gitu. Kita testing bisa memakai mockup atau mockup prototype yang kita punya, ya kita nggak perlu ngoding. That's it. Jadi terjawab ya. Cuman kalau kalian bisa ngoding, tentu itu akan jadi nilai tambah, added value untuk kalian gitu. Cuman jelas kalau kita menjadi UI UX designer, fokus kita adalah mendesain user experience melalui komponen dari user interface yang kita bikin. So ngoding itu tidak necessary, tapi tentu bisa nambahin value. Gimana kalau gue pengen bikin website tapi gue nggak bisa ngoding? Gue UI UX designer, gue udah bikin UI-nya, gue udah bikin desainnya, tapi gue nggak bisa ngoding. Gue pengen bikin website.
Oke, jawabannya kalian bisa pakai WordPress. Kalau kalian new entry banget ya, kalian pakai WordPress, banyak template, banyak apa, udah jadi website, udah ada CMS-nya juga, kalian bisa ngatur kontennya. Kalau kalian ngerasa WordPress itu terbatas, karena gue pun ngerasa WordPress itu terbatas untuk bisa mengconvert user interface kita menjadi UI website gitu ya. Ya kalian dan butuh beberapa hal yang harus customize, untuk sebenarnya bisa aja tapi butuh custom gitu. Nah, kalau kalian emang kesulitan, kalian bisa pakai namanya Webflow. Dan Webflow itu sangat membantu kita untuk bisa men-slicing dari Figma, UI yang udah kita bikin di Figma, kita bikin di Webflow. Karena Webflow adalah ya dia adalah platform untuk bisa ngebuat suatu website. Sebenarnya dia website builder, tapi benar-benar bisa ngasih interface atau pengaturan setting-setting yang sangat spesifik gitu. Mau itu marginnya berapa, mau itu ya seperti banyak hal lah. Dan kalian bisa custom banget dari interface tersebut. Dan free untuk personal, oke? Personal use. Gitu. Dan ada beberapa banyak sebenarnya alternatif untuk kalian bisa bikin, kayak plugin Anima atau mungkin plugin gue lupa namanya apa, tapi waktu itu gue sempat coba-coba dan itu keren dan banyak juga sih. Cuman balik lagi, kalau kalian mau belajar HTML CSS ya belajar dari awal nggak apa-apa gitu. Dan saran gue pakai Webflow juga oke sih, udah cukup membantu kalian gitu. Mungkin gitu aja dari gue. Gue akan kasih tips lagi sedikit. Gue akan coba kasih run through kalian gimana cara kita bisa ngebuat user interface kita menjadi HTML CSS dengan cepat gitu. Ya kebetulan gue pakai plugin namanya Anima, dan gue akan coba run through langsung ke kalian seperti ini ya. Oke, tips dari gue tadi, gue akan ngasih tunjuk sedikit bagaimana caranya kita bisa mengconvert dari UI yang udah kita bikin menjadi website atau simple HTML CSS ya, memakai plugin yang namanya Anima. Jadi kita langsung aja masuk ke hands on di Figma. Nah, oke, di sini gue udah punya satu page. Ceritanya itu adalah course details dari course untuk drone gitu ya. Nah, di sini komponen-komponennya udah gue nested, artinya udah gue cover menjadi suatu auto layout. Udah gue nested ya, udah gue bungkus memakai auto layout. Jadi langsung aja kita langsung pakai Anima. Nah, pastiin dulu beberapa komponen-komponen yang memang kalian mau itu posisinya fix di sana, itu pastikan harus kalian centang fix position when scrolling ya. Itu, dan terutama kayak gini nih, ini ceritanya kan ada card course-nya. Itu constraints dan resizingnya itu gue jadiin dia rata, mengikuti bagian kanan, dan untuk vertikalnya gue hak konten ke bagian atas. Nah, di sini di dalam Animanya kalian bisa atur beberapa setting kayak text input nih. Kalian mau bikin si placeholder search ini menjadi text input, kalian bisa bikin jadi text input, dan save aja. Terus misalnya button ini jadi button ya, submit button, ini gue save. Terus misalkan ini jadi button juga, sama, untuk card juga sama jadi button. Nah, terus misalnya ini juga button, ini juga button, juga button. Oke. Kalau udah selesai, kalian bisa langsung ke ini di sync dulu. Nah, kita bisa preview nih. Kita bisa preview setelah kita melakukan synchronize. Nah, ini kita bisa preview. Gitu. Ya, mungkin ada beberapa yang nggak akurat, cuman udah cukup sih. Lalu kita bisa get code. Kita tunggu dulu karena butuh waktu agak lama. Ini ya, ini udah ada. Nah, kita bisa
Jadi sebenarnya bisa responsif kalau kalian bikinnya responsif ya. Kebetulan gue bikinnya nggak responsif. Nah kita bisa ekspor si code-nya. Contoh gue ekspor jadi zip ya. Framework yang gue pakai HTML. Jadi kita kalau bisa milih. Nah, kita tunggu downloadannya. Tuh. Nah, waktu kita pilih yang code sebenarnya ini ada banyak nih, ada macam-macam. Ini nggak cuma HTML doang sebenarnya, kalian bisa atur juga gitu. Framework kita rubah jadi React.js gitu ya. Ini Flexbox. Nah, terus kayaknya gue harus download yang ini nih, yang Flexbox. Oke, sip. Nah, kita buka. Ini udah ada dua-duanya. Yang kedua nih udah mendekati. Nah ini kita bisa open ke Google Chrome. Nah kalian bisa lihat ya. Tuh. Ya mungkin memang nggak sama persis, tapi setidaknya kita udah coba cover karena mungkin beberapa setting harus di apply ke sini. Kayak contohnya si gambar ini kan dia nggak sampai ujung ya si rectangle-nya. Nah ini kita harus setting lagi. Tapi ini udah jadi HTML CSS karena kalau kalian buka, kalian kita inspect nih ya, jadi udah jadi tuh, udah jadi kan tadi. Nah udah jadi semua. Ini udah input field, udah sesuai karena ini kita bisa langsung coba. Field ini juga sebenarnya udah button, jadi udah sesuai semua gitu. Itu sih simpel aja ya. Jadi nanti mungkin gue bakal lebih membahas deep in lagi. Kalau emang kalian mau silahkan komen kalau butuh. Oke, mungkin gitu aja video dari gue. Thank you banget udah nonton, dan ingat semoga ini tidak membuat kalian bingung. Tapi saran gue silahkan fokus. Kalau kalian mau belajar UI UX designer, go on, belajar itu sampai dalam, being expert, banyakin portofolio, banyakin studi kasus, dan kalian bisa gitu. Karena tugas kita ya, kita membantu orang untuk bisa mencapai goalsnya melalui experience yang kita desain. Kayak gitu, komponennya banyak. Oke. Jadi ya semoga video ini membantu, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan, dan ya subscribe, like kayak biasa ya. So thank you, see you in the next video. So see you hipster, bye.